Kali ini sebuah cerita tentang perdebatan hebat Abu Nawas dan ulama Salafi tentang hukum rokok haram atau halal. Jawaban Abu Nawas endingnya membuat seluruh majelis terbungkam. Jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis, kasih like, komen, share, klik subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada suatu hari yang teramat terang di kota Baghdad, ketika matahari memantulkan sinar keemasan di kubah Masjid Agung, datanglah kabar dari istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Kabar itu tersebar dari mulut ke mulut, dari para penjajah di pasar hingga ke madrasah dan surau-surau kecil di tepian sungai Tigris. Khalifah memanggil Abu Nawas, kata seorang penjaga pintu kota dengan nada heran, untuk perkara asap dan hisapan yang mengundang banyak bicara. Orang-orang pun saling bertanya-tanya. Asap apa? Tanya seorang pedagang kurma. Hisapan apa? Sahut penggembala. Dan seorang tua menjawab pelan. Konon, Abu Nawas kini gemar menghisap daun kering yang dibakar ujungnya. Katanya, ia memanggilnya rokok. Kabar itu sampai pula ke telinga para ulama. Sebagian tertawa kecil, sebab mereka telah biasa mendengar keanehan Abu Nawas, lelaki yang kadang gila, kadang jenius, kadang keduanya dalam satu waktu. Namun seorang ulama besar dari Najd, Syekh Abdul Jalil Al-Hanbali, menatap langit dan berkata, jika benar ia meniru kebiasaan kaum kafir dan menjadikannya senda gurau, maka wajib bagiku menasihatinya di hadapan Khalifah. Sebab keburukan tidak boleh dibiarkan tertawa di tengah umat. Maka hari itu, dua nama yang bertolak belakang pun diundang ke istana. Abu Nawas, si jenaka pencari hikmah, dan Syekh Abdul Jalil, si tegas penjaga syariat. Tatkala matahari condong ke barat, suara genderang istana pun ditabuh. Abu Nawas datang mengenakan jubah lusuh namun bersih, dengan langkah ringan seperti orang yang tak membawa beban dosa. Di tangannya, terselip sebatang rokok daun yang belum menyala. Para penjaga menatapnya dengan pandangan curiga. Tidakkah engkau malu membawa benda itu ke istana? Tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas tersenyum. Yang membuat malu bukan asapnya, tapi niat yang terbakar di dalam dada manusia. Jawabnya pelan. Mereka terdiam, tak paham apakah ia sedang bijak atau hanya berkelakar. Di ruang balairung, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya. Di sampingnya berdiri Syekh Abdul Jalil, berjanggut panjang dan bersorban putih, matanya tajam seperti pedang. Wahai Abu Nawas, sabda Khalifah, aku mendengar engkau kini membawa kebiasaan baru yang disebut rokok. Banyak yang mencela, sebagian menertawakan. Maka hari ini, aku ingin hukum yang jelas. Apakah benda itu halal atau haram menurut agama? Abu Nawas menunduk hormat. Tuanku Khalifah, katanya, hamba tidak berani memutuskan perkara besar tanpa mendengar dahulu suara ulama. Biarlah hamba mendengar dulu dari Syekh yang mulia ini. Syekh Abdul Jalil menatapnya dengan tenang. Baiklah, katanya dengan suara berat. Akan aku sampaikan hujjahku, agar engkau, wahai Abu Nawas, tak lagi bermain-main dengan api dunia. Dan sejak itulah, debat besar itu dimulai. Satu sisi membawa dalil dan kehati-hatian. Satu sisi membawa akal dan hikmah yang terbungkus jenaka. Namun belum sempat Syekh berbicara, Abu Nawas sudah menarik nafas dalam-dalam, lalu meniup pelan seolah mengirimkan doa ke udara. Asap tipis menari-nari di antara pilar istana, berputar di bawah sinar mentari senja. Khalifah memandangnya tajam. Abu Nawas, apakah engkau tidak sopan di hadapan majelis? Abu Nawas tersenyum kecil. Ampun, tuanku. Hamba hanya ingin tahu, kemana asap ini pergi setelah keluar dari bibir manusia. Khalifah mengernyit. Ke udara, tentu. Abu Nawas menunduk dalam-dalam. Jika demikian, betapa indahnya. Sebab setiap kebiasaan manusia, bila niatnya tulus, akan naik juga ke langit. Khalifah termenung. Syekh Abdul Jalil berdehem keras. Dan rakyat Baghdad menunggu hari esok, sebab mereka tahu, debat ini belum dimulai, tapi sudah berapi-api. Telah masyhur di seluruh jazirah Arab seorang alim besar bernama Syekh Abdul Jalil Al-Hanbali, berasal dari negeri Najd, tempat padang gersang yang hanya mengenal satu musim, panas dan doa.
Syaikh itu dikenal karena lisannya yang tegas dalam amar ma'ruf, tangannya ringan dalam menegakkan hukum, dan matanya tajam terhadap segala hal yang berbau bid'ah. Bila ia berjalan di pasar, para penjual menunduk hormat. Bila ia berbicara di masjid, tak seorang pun berani memotong ucapannya. Namun, meski keras dalam dalil, hatinya sebenarnya lembut, sebab ia pernah berkata kepada muridnya, "Aku bukan membenci orang yang sesat, tapi aku takut bila kesesatan itu menjadi kebiasaan dan dianggap benar." Suatu pagi di Najd, seorang utusan istana datang menemuinya dengan membawa surat bersegel emas. "Wahai Syekh Abdul Jalil," ujar utusan itu, "Khalifah Harun ar-Rasyid memanggilmu ke Baghdad. Ada perkara besar yang menimbulkan perdebatan di kalangan umat, tentang asap yang dihisap, tentang benda bernama rokok." Syekh itu menatap jauh ke horizon, di mana langit menyentuh pasir. "Asap yang dihisap," gumamnya. "Tidaklah aku temui hal itu dalam kitab-kitab salaf. Maka ini perkara baru yang perlu dijelaskan, agar umat tak tersesat di jalan kabut." Ia pun memerintahkan murid-muridnya menyiapkan unta dan mushaf. Sebelum berangkat, ia menulis pesan di dinding madrasahnya. Siapapun yang meninggalkan sunnah, meski dengan asap yang ringan, akan terbakar oleh kelalaiannya sendiri. Perjalanan ke Baghdad memakan waktu 3 minggu. Dalam perjalanan, ia melewati kafilah, desa, dan padang. Di setiap tempat, ia melihat orang-orang miskin menghisap daun kering yang dibakar ujungnya, dan setiap kali ia melihatnya, hatinya berdesir antara marah dan kasihan. "Apakah ini hiburan bagi mereka yang lapar?" tanyanya dalam hati. "Ataukah racun yang membius kesabaran?" Tatkala ia tiba di gerbang kota Baghdad, berita kedatangannya segera menggema. Orang-orang berkerumun, sebab mereka tahu, inilah ulama besar yang akan menghadapi Abu Nawas, si penantang logika yang bahkan bisa membuat wazir dan mufti tertawa kalah. Para penjaga istana menyambutnya dengan hormat. Khalifah sendiri keluar dari serambi untuk menemuinya. Tanda betapa tinggi martabat ilmunya. "Selamat datang, wahai Syekh Abdul Jalil," sabda Khalifah. "Engkau kupanggil bukan untuk mencela, melainkan untuk menjernihkan." Syekh itu menjawab lembut, "Tuanku Khalifah, menjernihkan adalah tugasku sejak muda, dan aku tidak takut menghadapi siapapun yang ingin menaburkan debu di cermin syariat." Sore harinya, ketika matahari condong, ia mendengar dari wazir kisah-kisah Abu Nawas, tentang kecerdasannya, kelicikannya, dan caranya berbalik dari tuduhan menjadi tawa. Syekh tersenyum tipis. "Aku tahu jenis orang itu," katanya. "Ia seperti kucing yang bermain dengan ular, tak takut, tapi juga tak tahu bahwa sekali tergigit, bisa binasa." Namun wazir membalas, "Hati-hati, wahai Syekh. Abu Nawas bukan kucing biasa. Ia mungkin tampak bodoh, tapi di balik tawa, tersembunyi hikmah yang tak terduga." Syekh hanya mengangguk. "Maka biarlah besok menjadi saksi antara akal dan dalil." Malam itu, di kamarnya yang sederhana di istana, Syekh Abdul Jalil membuka mushaf dan berdoa, "Ya Allah, bila perdebatan ini demi kebenaran, kuatkan lisanku. Dan bila hanya untuk mempertontonkan kepandaian, bisukanlah aku, agar aku tak menjadi bahan tertawaan di hari hisab." Di tempat lain, Abu Nawas sedang duduk di kedai kecil di pinggir sungai. Ia meniup asap perlahan ke langit malam dan berkata kepada seorang pengemis, "Tahukah engkau, kawan, besok aku akan berdebat dengan ulama besar tentang benda yang kini kau hisap." Pengemis itu menatap rokoknya, lalu berkata polos, "Kalau benda ini haram, biarlah aku yang menanggungnya di dunia, asal perutku lupa lapar." Abu Nawas menatapnya lama. "Engkau baru saja mengajarkanku satu dalil yang tak tertulis di kitab manapun." Ia tersenyum samar. Di matanya, tampak kilau antara tawa dan kesedihan. Keesokan harinya, genderang istana kembali berbunyi. Majelis besar akan dimulai. Khalifah duduk di singgasana, Syekh Abdul Jalil di sisi kanan, dan Abu Nawas di sisi kiri. Baghdad menahan napas. Dua dunia akan berbicara. Satu dari dalil, satu dari akal. Dan langit Baghdad akan menjadi saksi, siapakah di antara mereka yang membawa kebenaran,
Dan siapa yang hanya meniup asap kata-kata? Di negeri Baghdad pada masa itu, banyak perkara yang diperdebatkan ulama dan rakyat, tetapi tiada satupun yang seaneh perkara asap yang dihembus dari bibir manusia. Ada yang berkata, asap itu menenangkan hati. Ada pula yang membalas, tidak, itu perbuatan orang malas. Ada pula seorang tukang kain yang berujar, dulu orang menghisap hikmah dari kitab, kini mereka menghisap asap dari daun. Dan seorang pemuda menimpali dengan tawa, selama daun itu tak memabukkan, biarlah mereka berfikir di antara kepulan. Begitulah manusia Baghdad, selalu pandai berdebat tentang apapun, bahkan tentang perkara yang belum sempat mereka pahami. Suatu pagi, pasar Baghdad ramai luar biasa. Matahari baru naik sejengkal, tapi suara pedagang sudah bersahut-sahutan. Di tengah hiruk-pikuk itu, tampak seorang lelaki berwajah teduh duduk di depan kedai kopi tua. Dialah Abu Nawas. Ia duduk dengan kaki bersilang, menghisap rokok daun yang dilinting sendiri dari lembar tembakau kering. Asapnya naik perlahan seperti doa yang enggan terburu-buru sampai ke langit. Anak-anak kecil berhenti bermain, memandangnya dengan heran. Seorang ibu penjual rempah menegur, "Wahai Abu Nawas, engkau, orang pandai yang sering di istana, mengapa berbuat hal yang membuat orang mencibir?" Abu Nawas menoleh dengan mata jenaka. "Wahai ibu, jika aku hanya melakukan hal-hal yang disukai semua orang, niscaya aku akan kehilangan pikiranku sendiri." Ibu itu menggeleng, antara kagum dan bingung. Tak lama kemudian, datanglah dua murid muda dari Madrasah Syekh Abdul Jalil. Mereka mengenakan jubah putih dan membawa kitab kecil di tangan. Ketika melihat Abu Nawas, salah seorang berkata keras agar semua orang mendengar, "Inikah orang yang katanya bijak itu? Duduk di tengah pasar sambil menghisap daun gosong. Apakah ia tak tahu bahwa tubuh adalah amanah?" Abu Nawas hanya tersenyum, meniup asap ke arah burung-burung yang berterbangan di atas kepala. "Wahai anak muda," katanya lembut, "tubuh memang amanah, tetapi adakah engkau menjaga lidahmu sebagaimana engkau menjaga paru-parumu?" Orang-orang di pasar terdiam sesaat, lalu sebagian tertawa. Murid itu memerah mukanya, hendak marah, namun Abu Nawas melanjutkan, "Ketahuilah, kadang bahaya tidak datang dari apa yang masuk ke tubuh, melainkan dari apa yang keluar dari mulut." Ucapan itu membuat banyak kepala menunduk. Bahkan si ibu penjual rempah menahan tawa dengan ujung selendangnya. Namun berita tentang kejadian itu segera menyebar. Dari pasar ke masjid, dari kedai ke madrasah. Orang-orang mulai memperbincangkan Abu Nawas bukan lagi karena syairnya, tapi karena asapnya. Ia menentang ulama besar. Ia mempermainkan hukum. Ia akan dimurkai khalifah. Dan kabar itu pun sampai ke telinga Syekh Abdul Jalil yang sedang menyiapkan hujjah di istana. "Masya Allah," gumam sang syaikh. Ia bahkan sempat berdakwah di pasar dengan asap di bibirnya. Benarlah sabda Rasul, fitnah lebih cepat dari nyala api. Namun wazir yang mendengar hanya tersenyum tipis. "Syaikh yang mulia, berhati-hatilah. Abu Nawas sering membuat musuhnya berapi-api sebelum ia sendiri menyalakan lentera." Syaikh menatap wazir itu dalam-dalam. "Maka biarlah aku padamkan lentera itu dengan hujjah." Sore itu, Abu Nawas berjalan pulang ke rumahnya di tepi sungai. Ia berhenti di jembatan batu, menatap permukaan air yang memantulkan langit jingga. "Manusia," katanya perlahan, "suka menghakimi sesuatu sebelum mengerti untuk apa ia ada." Asap pun dimaki. Padahal yang lebih berbahaya adalah hawa yang keluar dari dada manusia. Seekor burung merpati hinggap di pagar jembatan. Abu Nawas tersenyum dan menambahkan, "Mungkin karena asap tak bisa dilihat bentuknya, maka orang bebas menuduhnya jadi setan." Ia tertawa kecil sendiri. Namun di balik tawa itu ada kerisauan, sebab esok hari, ia akan berdiri di hadapan khalifah dan seorang ulama besar dari Najd. Dan di hadapan keduanya, ia harus menjelaskan bukan sekadar rokok, melainkan niat dan hikmah di balik kebiasaan manusia. Malam pun turun di Baghdad. Suara adzan Isya bergema, lalu senyap. Dari kejauhan, menara istana tampak berkilau, menandakan bahwa majelis agung telah disiapkan. Besok,
Api kecil di ujung rokok akan menjadi bara perdebatan yang menerangi, atau membakar, kebenaran itu sendiri. Malam menurunkan tirainya dengan lembut di atas kota Baghdad. Angin dari sungai Tigris membawa harum bunga delima dari taman istana. Di langit, bulan menggantung seperti lentera yang menatap diam pada manusia di bawahnya. Masing-masing sedang berdebat dengan pikirannya sendiri. Bulan sabit malam Abu Nawas. Di rumah kecilnya yang sederhana, Abu Nawas duduk di atas permadani lusuh. Di hadapannya, secangkir air dan sebatang rokok yang belum dinyalakan. Ia menatap benda itu lama, seolah tengah berbicara kepadanya. "Wahai batang kecil yang sering disalahpahami," katanya pelan, "esok nasibmu akan diputuskan di hadapan Khalifah. Engkau mungkin dianggap haram, mungkin dianggap halal. Tapi yang lebih menakutkan bagiku bukanlah hukummu, melainkan cara manusia berhukum tanpa hikmah." Ia tertawa lirih, lalu menyalakan rokok itu dengan bara kecil dari lentera. Asapnya menari-nari ke langit-langit, berputar lembut seperti benang putih di udara. "Lihatlah engkau, wahai asap," ujarnya. "Tiada berwujud namun terasa, tiada kekal namun meninggalkan jejak. Engkau seperti kata-kata manusia, bila baik, harum, bila buruk, menusuk." Abu Nawas lalu bersujud. Doanya sederhana namun dalam. "Ya Allah, Engkau tahu isi dadaku lebih baik dari aku sendiri. Jika yang kulakukan adalah kebodohan, maka jadikanlah ia pelajaran bagi yang bijak. Tapi jika yang kulakukan adalah hikmah, maka selamatkanlah ia dari kesombongan." Setelah itu ia memadamkan bara, menatap keluar jendela, dan tersenyum. "Besok aku tidak akan berdebat dengan ulama," katanya pada dirinya sendiri, "melainkan dengan bayangan manusia tentang kebenaran." Bulan sabit malam Syekh Abdul Jalil Al-Hanbali. Di sisi lain istana, Syekh Abdul Jalil duduk tegak di atas sajadah. Di sekelilingnya terbuka kitab-kitab tebal, Al-Muwatta, Sunan Abu Dawud, dan lembaran catatan yang ditulis dengan tinta hitam pekat. Wajahnya tenang namun matanya menyala seperti api yang terjaga. Ia membaca dengan suara berat. Setiap yang memudaratkan adalah haram. Dan setiap yang melalaikan dari mengingat Allah adalah makruh menuju haram. Tangannya menggenggam pena, menuliskan dalil-dalil dan kias yang akan ia sampaikan esok di hadapan Khalifah. Namun sesekali, ia menatap ke arah lentera di sudut ruangan dan berkata perlahan, "Bagaimana mungkin seorang cerdik seperti Abu Nawas menempuh jalan yang menimbulkan syubhat? Apakah ia bermain-main dengan hukum Allah? Ataukah ia hendak menguji kesabaran hamba yang hina ini?" Ia menarik napas dalam, lalu menutup kitabnya. "Ya Rab, Engkau yang maha mengetahui niat hamba MU. Bila aku datang esok untuk menang, maka biarlah lidahku keluh. Tapi bila aku datang untuk menegakkan kebenaran, maka jadikanlah hujahku cahaya." Angin malam berhembus lembut, memadamkan sebagian nyala lentera. Dan dalam cahaya yang meredup itu, wajah sang syaikh tampak teduh, tak lagi seperti batu karang, tapi seperti gunung yang dia menahan rahasia. Masjid Fajar di Istana Baghdad. Tatkala Fajar menampakkan ujung sinarnya, kota Baghdad pun hidup kembali. Genderang istana ditabuh bertalu-talu, menandakan dimulainya majelis besar. Orang-orang berdatangan dari segala penjuru, ulama, saudagar, pejabat, bahkan pengemis. Mereka ingin menyaksikan sendiri perdebatan antara dua sosok yang telah menjadi buah bibir kota. Di balairung utama, Khalifah Harun ar-Rasyid telah duduk di singgasana emas, dikelilingi wazir dan panglima. Di sisi kanan berdirilah Syekh Abdul Jalil, tegak, berwibawa, dengan kitab di tangan. Di sisi kiri, Abu Nawas, bersahaja dalam pakaian sederhana, dengan senyum yang entah sombong entah santai. Khalifah menatap keduanya dengan pandangan bijak. "Hari ini," sabdanya, "kita tidak mencari siapa yang paling pandai berkata, melainkan siapa yang paling dekat pada hikmah. Maka berdebatlah dengan adab dan niat yang suci." Syekh Abdul Jalil menunduk hormat. Abu Nawas menjawab dengan senyum kecil dan kalimat yang membuat hadirin menahan tawa. "Tuanku Khalifah, hamba akan berdebat seperti asap, naik pelan, tapi sulit ditangkap." Khalifah menggeleng, menahan senyum. Syekh Abdul Jalil berdehem,
menatap Abu Nawas seperti singa menatap rusa. Dan dengan itu, debat besar pun dimulai. Dalil akan menentang logika. Akal akan menantang teks. Dan di antara keduanya, mungkin akan lahir hikmah yang tak terduga. Pagi itu, Istana Khalifah Harun ar-Rasyid menjadi lautan manusia. Dari pelataran hingga serambi, dari taman hingga balairung, semua penuh oleh orang yang ingin menyaksikan perdebatan besar. Wangi gaharu terbakar di pendiang, mengalun lembut bersama udara Baghdad yang hangat. Di sisi kiri, duduk para fuqaha dan kadhi. Di sisi kanan, duduk para penyair, filsuf, dan pengamat ilmu kalam. Di belakang mereka, rakyat jelata berdiri menunduk hormat, sebab mereka tahu hari itu bukan hari biasa. Hari itu, akal dan dalil akan saling menguji martabatnya. Herba suasana majelis. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di atas singgasana bertatah zamrud. Di wajahnya tampak ketenangan seorang raja yang mencintai ilmu melebihi perang. Di kiri berdiri Abu Nawas, bersahaja dengan jubah kusam dan sorban miring yang seolah menantang ketertiban. Di kanan berdiri Syekh Abdul Jalil Al-Hanbali, tegak dengan sorban putih rapi, wajahnya bersinar oleh wibawa ilmu dan ibadah. Ketika genderang berhenti, Khalifah berucap, "Dengan nama Allah yang Maha Mengetahui, aku buka majelis ini. Wahai Syekh Abdul Jalil, engkaulah yang lebih tua dalam ilmu, maka sampaikanlah pendapatmu terlebih dahulu." Gulungan dalil Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil menunduk, lalu berdiri. Suaranya berat, tenang, tapi menggema ke seluruh ruangan. "Tuanku Khalifah, hadirin sekalian, segala yang memudaratkan tubuh dan melalaikan hati dari mengingat Allah, hukumnya haram. Telah datang padaku berita bahwa Abu Nawas menghisap daun yang dibakar, dan dari mulutnya keluar asap. Benda itu tiada manfaat bagi tubuh, bahkan menyesakkan dada dan mengaburkan akal. Maka, menurut kaidah, ia termasuk perkara yang terlarang." Ia berhenti sejenak, menatap Abu Nawas tajam. "Bukankah Allah berfirman, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Quran Surat Al-Baqarah 195. Maka siapapun yang menghisap racun, sekalipun perlahan, sesungguhnya sedang menjemput kebinasaan dengan tangannya sendiri. Para ulama mengangguk. Beberapa rakyat berbisik, "Benar, benar," kata Syekh. Syekh melanjutkan, lebih tegas lagi. Dan lagi, rokok itu melalaikan dari zikir, sebab orang yang menghisapnya sibuk dengan kepulan asap, bukan dengan tasbih. Maka aku nyatakan, barang siapa menjadikannya kebiasaan, ia telah meninggalkan sunnah dan menukar zikir dengan asap. Khalifah mengangguk perlahan. Semua mata kini beralih kepada Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas. Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata lembut namun penuh daya, "Ampun Tuanku Khalifah, ampun wahai Syekh yang mulia. Sungguh, hamba bukan orang yang layak menentang dalil, sebab hamba hanya seorang fakir yang mencari makna di antara debu dunia." Namun ia kemudian menatap Syekh dengan mata jenaka. "Hamba hanya ingin bertanya satu hal kepada Syekh. Semoga tidak dianggap lancang. Bila rokok haram karena ia berasap, apakah api yang menyalakannya juga haram?" Suasana hening seketika. Syekh mengerutkan dahi. "Tidak, api bukan haram. Ia makhluk Allah, digunakan untuk manfaat manusia." Abu Nawas tersenyum tipis. "Benar sekali, wahai Syekh. Maka bagaimana bila asap itu bukan niat untuk maksiat, melainkan sebagai teman berfikir, sebagaimana api dijadikan alat memasak makanan?" Beberapa hadirin mulai saling pandang. Syekh menjawab tegas, "Namun benda itu memudaratkan tubuh, wahai Abu Nawas." Abu Nawas menunduk, lalu bertanya lagi, "Adakah sesuatu yang tidak memudaratkan bila dipakai dengan berlebihan? Air, bila diminum berlebih, membunuh. Makan pun demikian. Maka haramkah air dan makanan karena manusia tamak?" Sebagian hadirin menahan tawa. Khalifah tersenyum halus. Syekh mulai tampak gusar. "Jangan bermain kata, wahai Abu Nawas. Haram ditetapkan bukan karena banyak atau sedikit, tetapi karena sifat benda itu sendiri.
Abu Nawas menatapnya tenang. Maka izinkan hamba bertanya lagi, Syaikh, bila seseorang menghisap rokok untuk menenangkan pikirannya dari amarah, agar ia tak menzalimi orang lain, apakah itu tetap haram? Syaikh terdiam sejenak, mencari jawaban yang lurus di antara banyak kemungkinan. Yang menenangkan hati adalah zikir, bukan asap, katanya akhirnya. Abu Nawas tersenyum lagi. Benar sekali, wahai Syaikh. Tapi jika zikir itu membuat orang sombong akan ilmunya, dan asap membuat orang rendah hati pada kebodohannya, maka yang lebih berbahaya sesungguhnya bukan asap di udara, melainkan asap di dalam dada. Hening. Begitu heningnya, hingga suara air mancur di taman istana terdengar seperti bisikan. Khalifah menunduk, menahan senyum yang mulai tumbuh. Para hadirin terpaku antara kagum dan takut tertawa di depan ulama besar. Api puncak perdebatan. Syaikh Abdul Jalil menarik napas dalam-dalam. Engkau pandai bermain logika, wahai Abu Nawas. Tapi ingatlah, agama bukan permainan kata. Abu Nawas menjawab dengan rendah hati. Benar, wahai Syaikh. Tapi hamba hanya ingin menegaskan, bukan semua asap datang dari api neraka, dan bukan semua dalil turun tanpa hikmah. Kadang Allah menyembunyikan pelajaran besar dalam hal kecil yang kita benci. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap keduanya, lalu berkata pelan, cukuplah dulu. Hujjah telah disampaikan, dan akal telah bicara. Esok, biarlah majelis ini menimbang siapa yang lebih dekat pada hikmah. Maka hari itu berakhir dengan wajah Baghdad yang senja, setengah terang dan setengah gelap, seperti hati manusia yang masih berdebat antara dalil dan akal. Dan di malam itu, Abu Nawas menulis satu kalimat di pintu rumahnya. Bukan asap yang membuat buta, melainkan kesombongan yang menghalangi mata. Fajar belum lagi tinggi ketika genderang istana kembali ditabuh. Hari itu, Khalifah memerintahkan agar perdebatan dilanjutkan, bukan untuk menentukan siapa yang menang, tetapi agar rakyat mendapat pelajaran. Istana Baghdad kembali penuh sesak. Para ulama membawa kitab, para penyair membawa pena, dan rakyat membawa rasa ingin tahu yang tak terpadamkan. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya, dengan wajah yang tampak lebih serius dari hari sebelumnya. Di sisi kanan, Syaikh Abdul Jalil Al-Hanbali tampak siap dengan lembaran dalil dan catatan. Di sisi kiri, Abu Nawas duduk santai, menatap pilar-pilar istana seolah ia sedang berada di taman, bukan di majelis besar. Masjid awal majelis kedua. Khalifah bersabda, wahai Abu Nawas, kemarin engkau menjawab dengan akal dan perumpamaan. Hari ini, katakanlah kepadaku dengan jujur, apa pandanganmu tentang rokok yang kau hisap itu? Apakah engkau menganggapnya baik, atau sekadar pembelaan terhadap kesukaanmu? Abu Nawas menunduk hormat. Ampun tuanku Khalifah. Hamba tidak berani menganggap sesuatu baik hanya karena hamba menyukainya. Namun hamba pun tidak akan menyebutnya buruk bila belum mengetahui maksud di baliknya. Khalifah bertanya lagi, dan apakah engkau tahu maksud dari rokok itu? Abu Nawas menghela napas pelan. Belum tentu, tuanku. Tapi hamba tahu maksud manusia yang saling menghakimi karenanya. Gulungan perdebatan terakhir. Syaikh Abdul Jalil menatap Abu Nawas tajam. Engkau berbicara seperti filsuf, bukan seperti mukmin. Ketahuilah, wahai Abu Nawas, Allah telah menetapkan halal dan haram dengan dalil, bukan dengan dugaan dan perasaan. Abu Nawas tersenyum lembut. Hamba setuju, wahai Syaikh. Tetapi adakah Allah menetapkan hukum atas sesuatu yang belum pernah dikenal di zaman Nabi? Maka tugas manusia bukanlah menutup pintu ijtihad, melainkan membuka hati terhadap niat di balik perbuatan. Syaikh Abdul Jalil menggeleng. Engkau keliru. Bila sesuatu tiada dalam sunnah, maka berhati-hatilah darinya. Sebab perkara baru sering menjerumuskan. Abu Nawas menunduk, lalu perlahan berdiri. Ia memandang ke arah hadirin. Suaranya tenang namun membawa beban yang dalam. Wahai para ulama, wahai tuanku Khalifah, dan wahai Syaikh yang mulia, hamba ingin bertanya satu hal terakhir, bukan tentang asap, bukan tentang daun, tapi tentang manusia. Majelis terdiam. Khalifah memberi isyarat agar ia melanjutkan.
Apabila seseorang menghisap rokok dengan niat pamer, maka sesungguhnya ia telah membakar kesombongan dalam dadanya, maka perbuatannya tercela. Namun bila ia menghisapnya sekadar untuk menenangkan pikiran agar tak melukai orang lain dengan marahnya, maka mungkin itu bukan dosa, melainkan pereda. Syaikh hendak menyela, tetapi Abu Nawas mengangkat tangan, dan ucapannya berikutnya membuat seluruh majelis terdiam membeku. Bulan sabit satu kalimat yang membungkam majelis. Haram dan halal bukan terletak pada asap yang keluar dari mulut, melainkan pada niat yang berasap di dalam hati. Hening. Tak ada satupun suara terdengar, kecuali desir angin yang menyinggahi tirai sutra istana. Syaikh Abdul Jalil menatap Abu Nawas lama sekali. Wajahnya tak menunjukkan amarah, tapi keharuan. Ia menunduk dalam-dalam, dan berkata dengan suara gemetar, "Engkau benar, wahai Abu Nawas. Ilmu menjaga hukum, tapi hikmah menjaga hati." Khalifah Harun ar-Rasyid menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Ia berdiri, lalu berkata lantang, "Maka ketahuilah, wahai rakyat Baghdad, bukan benda yang menentukan dosa, tapi niat manusia dalam mempergunakannya. Jangan cepat menuduh, jangan cepat menghalalkan, timbanglah dengan akal dan hati yang jernih." Hari itu, majelis pun ditutup dengan doa bersama. Syaikh Abdul Jalil mencium tangan Abu Nawas sebagai tanda hormat, dan Abu Nawas membalas dengan mencium tangan sang ulama. Ketika keduanya berjalan keluar dari istana, orang-orang berbisik kagum. Dua cahaya bertemu hari ini, satu dari ilmu, satu dari kebijaksanaan. Dan di depan gerbang, Abu Nawas menatap langit, tersenyum pelan sambil berkata, "Lihatlah, bahkan asap pun akhirnya naik ke langit tanpa dilarang siapapun." Malam telah turun di Baghdad. Bulan menggantung di atas kubah Masjid Agung, dan sungai Tigris mengalir lembut seperti benang perak di bawah langit. Sejak perdebatan besar di Istana Khalifah, seluruh kota menjadi riuh oleh pembicaraan, bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang makna. Di pasar, para pedagang memperbincangkannya di antara timbangan dan karung gandum. Di madrasah, para murid mendebatkannya dengan penuh rasa ingin tahu. Dan di surau-surau kecil, para imam menasihati jamaahnya agar tidak cepat menghukum sebelum memahami niat. Bulan sabit renungan Khalifah. Di istana, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk seorang diri di taman belakang. Di depannya, semangkuk kurma dan segelas air mawar. Ia merenung lama, sementara angin membawa harum bunga melati dari halaman. "Sungguh," bisiknya, "dua hamba Allah itu telah membuka mataku. Satu mengingatkan tentang batas, satu mengingatkan tentang makna. Dan manusia akan sesat bila ia berpegang pada salah satunya tanpa yang lain." Ia menatap bintang-bintang di langit Baghdad, lalu tersenyum. Hukum tanpa hati adalah pedang tanpa sarung. Hati tanpa hukum adalah lautan tanpa pantai. Masjid pertemuan terakhir. Beberapa hari kemudian, Khalifah memanggil Abu Nawas dan Syaikh Abdul Jalil ke taman istana. Mereka duduk bertiga di bawah pohon zaitun yang rindang. Khalifah berkata, "Wahai Abu Nawas, wahai Syaikh yang mulia, aku ingin kalian berdua menulis hikmah dari perdebatan kemarin, bukan tentang rokok, tapi tentang manusia." Syaikh Abdul Jalil menulis dengan tinta hitam di atas kertas papirus. Ilmu menjaga manusia agar tidak melampaui batas. Abu Nawas menulis dengan tinta biru, kalimat yang lebih sederhana. Hati menjaga manusia agar tidak kehilangan arah. Khalifah membaca keduanya, lalu tersenyum lebar. Maka bila keduanya bersatu, jadilah manusia yang selamat, tahu batasnya, tapi juga tahu maknanya. Api Abu Nawas di tengah rakyat. Beberapa pekan kemudian, Abu Nawas terlihat berjalan di pasar Baghdad. Ia tidak lagi membawa rokok daun di tangannya. Ketika seorang pemuda menegurnya, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau tak lagi merokok?" Ia tertawa kecil, matanya berkilat jenaka. "Aku tidak berhenti karena takut haram, tapi karena sudah tahu bahwa asap tak lagi kubutuhkan untuk menenangkan hatiku." Pemuda itu mengangguk, tak sepenuhnya mengerti, tapi merasa damai. Gulungan warisan yang tak hilang. Tahun berganti,
Dan kisah perdebatan itu menjadi legenda. Anak-anak Baghdad tumbuh mendengar cerita tentang ulama yang bijak dan penyair yang licik tapi jujur. Dan di antara halaman-halaman kitab hikmah, terselip sebuah kalimat yang dipercaya berasal dari lidah Abu Nawas sendiri. Barang siapa terlalu cepat mengharamkan sesuatu tanpa melihat niat, maka ia telah menutup pintu rahmat bagi sesama manusia. Matahari dengan awan kecil, dua penutup hikayat. Dan demikianlah, wahai pembaca, berakhir sudah kisah Abu Nawas dan Syekh Abdul Jalil, dua manusia yang berbeda jalan tapi menuju satu cahaya. Satu dengan dalil, satu dengan akal, keduanya tunduk di bawah rahmat yang sama. Sebab pada akhirnya, asap akan lenyap di udara, tapi hikmah akan menetap di hati manusia.